Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Teman-teman, adik PKL, insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab Usul Salasah, 3 fondasi utama yang kita seorang muslim atau muslimah wajib mengetahuinya. Kita masih berada dalam jenis-jenis ibadah. Terakhir kita menjelaskan makna istighosah. Dalil bahwa istighosah yaitu meminta dalam kondisi genting. Kan setiap orang ada masa-masa genting itu. Sempit sekali. Nah, di sana dia beristighosah. Beristighosah ini hanya kepada Allah, tidak boleh kepada selain Allah. Karena tidak ada yang bisa mengeluarkan seseorang itu dari persoalan permasalahan kegentingan dia kecuali Allah. Banyak manusia yang istighosahnya ke kuburan orang-orang soleh yang telah mati. Ini syirik semuanya. Paham? Tidak ada yang bisa menghilangkan kesulitan kita kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita juga tidak berpangku tangan, kita berupaya, kita berusaha. Ya. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 9, "Istastaghitsuna rabbakum." Ingatlah tatkala kalian beristighosah kepada Rabb kalian. Fastajaba lakum. Allah mengijabah, mengabulkan istighosah kalian. Misalnya dalam kondisi perang. Ya. Rasulullah SAW terus berdoa sama Allah, beristighosah. Dalam perang Badar, 313 sahabat pertama perang dalam Islam, melawan 1000 pasukan musyrikin. Di bulan Ramadan, berat. Ya. Dan terus beliau beristighosah, berdoa kepada Allah. Allahumma anjiz, ya Allah, tunaikanlah ma wa'atana, apa yang kau janjikan kepada kami. Apa janji Allah? Intan surullah yansurkum. Kalau kalian tolong agama Allah, membela agama Allah dengan apa? Dengan seperti ini kajian, dengan mendakwahkan agama Allah. Kalian pintar IT, kalian pintar tentang dunia digital, kalian dakwahkan agama Allah seperti tauhid ini, sebarkan agar orang mengerti, agar orang selamat dari siksa abadi, itu apa, dari kiamat di neraka jahanam. Yang kita sampaikan berkali-kali dalilnya apa? Dalam surat An-Nisa 48, 116, surah Az-Zumar 65. Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah Subhanahu wa taala tidak akan ampunkan pelaku syirik, orang yang mati dalam kondisi mempersekutukan Allah. Di antara syirik ini beristighosah kepada selain Allah. Paham? Ya. Tetapi Allah akan ampunkan dosa selain syirik. Dan Allah mengancam Nabi Muhammad dan para nabi terdahulu. Kalau mereka berbuat syirik, habis semua amalannya. Dalam surah Az-Zumar 65 Allah berfirman apa? "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Telah diwahyukan kepada Anda, hai Muhammad, dan sebelum nabi sebelum Anda, sejak Adam sampai Isa, Rasul Nuh sampai Isa. Kalau Anda, hai Muhammad, berbuat syirik kepada aku, kata Allah, habis semua amal Anda. Itu Nabi Muhammad, habis semua pahalanya. Dan Anda pasti di hari kiamat termasuk orang-orang yang sengsara, merugi. Kemudian diantara ibadah adalah menyembelih. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 162, 163, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Surat apa itu? Al-An'am 162 sampai 163. Katakan, hai Muhammad, inna salati,
sesungguhnya salatku. Sudah kita jelaskan kemarin di awal dalam rukun Islam ya. Setelah syahadat, salat. Salat merupakan tauhid. Bagian dari penegakan tauhid. Bagian dari apa? Ibadah. Ibadah itu tauhid yang paling mulia. Setinggi-tinggi ibadah tauhid. Dan sejelek-jelek, sejahat-jahat maksiat adalah syirik. Paham? Tauhid nomor satunya. Islam bagian tauhid, iman bagian tauhid. Karena tidak ada artinya Islam tanpa tauhid, jelas. Tidak artinya ada iman tanpa tauhid. Karena tauhid mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ihsan. Tidak mungkin orang ihsan tanpa tauhid. Makanya setinggi-tinggi derajat orang bertakwa adalah orang paling bertauhid. Orang bertakwa pasti bertauhid. Pasti bertauhid. Ya. Orang bertakwa dia pasti bertauhid. Inna salati, katakan ya Muhammad, sesungguhnya salatku, wa nusuki, sesungguhnya sembelihanku. Sembelih. Dalam surat yang pendek yang kita hafal apa? Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Allah. Sembelihlah untuk Allah. Wa mahyaya, sesungguhnya hidupku. Wa mamati, sesungguhnya matiku. Buat siapa? Lillahi Rabbil Alamin. Besok-besok kalian kalau kajian bawa Al-Quran di rumah ya, yang ada terjemahannya ya. Di apa yang saya sampaikan dari Al-Quran kalian buka. Di cross check ya. Buka. Untuk Allah Rasul semesta alam. La syarika lahu. Perhatikan tuh. Tiada sekutu bagi Allah. Dalam apa? Tiada tandingan, tiada syirik dalam sholat. Dalam apa? Dalam sembelihan. Dalam apa? Dalam hidup. Dalam apa? Dalam mati. Enggak ada. Semuanya murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena tauhid ini akan membersihkan orang itu dari kesyirikan semuanya. Dari pengambahan kepada makhluk, peribadatan kepada makhluk, hanya kepada siapa? Allah Rabbul Alamin. Ya. Dan orang bertauhid akan kuat nanti jiwanya. Mentalnya akan kuat. Lihat orang-orang yang bertauhid, mati bunuh diri, mati minum racun, loncat dari ketinggian, dan seterusnya. Stres, narkoba, zina, enggak bertauhid. Kalau bertauhid enggak, dia ada masalah kepada siapa mintanya? Allah. Berdoa sama Allah. Kemudian apa? Berusaha. Dengan usaha-usaha yang Allah ridhoi. Yang bentuk usahanya apa? Silaturahmi ke keluarga. Karena diberitahukan, man arada an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Siapa yang mau dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya, sambung silaturahim. Dengan silaturahim mungkin paman kita butuh kerjaan. Mungkin boleh kita butuh kerjaan, butuh pegawai, dan ada informasi-informasi kita dapatkan. Minimal kita dapat 2 pahala. Panjangnya umur, kemudian rezekinya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu pasti itu. Minimal air putih dikasih kita itu dari rezeki dari Allah. Rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa minas sunnah, di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man dhahaba li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. La'anallahu man dhahaba li ghairillah. Allah melaknat seseorang yang menyembelih untuk selain Allah. Ya. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam ya Muslim, Al-Imam Muslim. Ya. Allah akan melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Kalau kelengkapan hadis ini adalah diantaranya la'anallah man saraqa manarul ardi. Allah akan melaknat orang yang mencuri batasan tanah. Tanah-tanah orang kan punya patok-patok tuh kan ya. Kalau di Jakarta 1 meternya kan mahal. Supaya dia cepat kaya, dia ditukar patok-patok orang. Ini sebenarnya terlaknat. Tambah azabnya pedih.
akan dililitkan dengan 7 bumi ke bawah dari kiamat. Jadi kalau kita punya tanah dipersengketakan dan kita nggak punya bukti database, tidak ada sertifikat, tidak ada keterangan lurah dan seterusnya, cuman perkataan orang tua kita, kamu di sana ada tanah nenek kamu di sana nak, tapi nggak ada surat, nggak ada patok, mau diambil sama orang, tapi kita nggak bisa pastikan berapa luas tanah nenek kakek kita, ya nggak punya bukti, ya maka daripada kita dililitkan dengan 7 tanah dan dilaknat sama Allah, sebaiknya kita apa? Tinggalkan. Kecuali kita punya bukti-bukti atau dipersengketakan ada 50 meter ke sampingnya, ya tanah milik siapa nih, nggak ada penghuninya, kita ambil, kemudian kita masukkan ke sertifikat kita, maka itu akan dilaknat dan akan dililitkan dari kiamat. Wa'anallah wa la'anallahu, dan Allah akan melaknat man la'ana walidahu, orang yang melaknat orang tuanya. Adakah orang yang melaknat orang tuanya? Ada, baik langsung ada atau dengan cara tidak langsung. 2 orang berkelahi, salah seorang dia melaknat orang tuanya dulu, kemudian dibalas laknat orang tua dia. Maka dengan sebab dia membalas laknat orang tua tersebut, dia saling berlaknat, dia telah melaknat orang tua sendiri. La'anallah, Allah melaknat man awa muhdisan, orang yang melindungi pelaku ahli bid'ah atau kejahatan. Muhdis atau muhdas, bisa dibaca muhdas pelaku ahli bid'ah atau muhdis pelaku kejahatan. Artinya kalau orang ini jahat, dilindungi sama orang itu, orang yang melindungi orang jahat itu akan diazab, akan dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala. Apa dilaknat? Jauh dari rahmat Allah, jauh dari kasih sayang Allah. Orang seperti itu hidupnya hancur. Contohnya siapa? Makhluk iblis terlaknat kan? Iblis laknatullah alaihi kan gitu. Artinya apa? Jauh dari kebaikan. Maka semua godaan iblis, setan, semuanya baik atau buruk? Buruk. Jadi orang terlaknat jelek udah hidupnya. Sial kalau bahasa kita. Nggak ada baiknya sama sekali. Ya, tidak ada kebaikan sama sekali. Ya, ini dia. Kemudian di antara tauhid adalah, ibadah adalah nazar. Tahu nazar? Seseorang bersumpah dengan kuat di dalam hatinya untuk melakukan suatu hal yang dia wajibkan hal itu buat diri dia, dilaksanakan. Contoh, kalau aku sukses nih, pokoknya aku akan terus sholat malam. Ya, maka sholat malam yang hukumnya asalnya sunnah, jadi wajib bagi dia. Kalau aku bla bla bla, aku akan puasa setiap hari berbuka dan besoknya aku berpuasa. Sehari berbuka, sehari berbuka, sehari berpuasa, berbuka. Puasa Daud. Maka wajib bagi dia sepanjang usia sampai dia meninggal puasa Daud. Kalau aku bla 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 bla, aku akan sedekah terus setiap hari. Wajib bagi dia. Kalau dia batalkan nazarnya, maka dia wajib membayar kafarah dari sumpah. Apa kafarah sumpah? Berpuasa 3 hari berturut-turut, memberi makan 10 orang miskin, memberi pakaian 10 orang miskin, membebaskan budak. Itu kafarah denda, kafarah dari apa? Sumpah atau nazar yang dibatalkan. Dan nazar ini harus, yang sifatnya tidak pelanggaran syariat, harus dilaksanakan. Tapi kalau pelanggaran syariat nggak boleh. Misalnya aku bernazar ingin berzina misalnya dengan perempuan, kalau aku sukses nggak boleh. Aku bernazar akan bunuh orang, nggak boleh. Aku bernazar akan mencuri, nggak boleh. Aku bernazar akan datang ke kuburan si wali itu, motong sapi di sana, nggak boleh. Yang berbau kesyirikan nazar itu tidak dibolehkan. Ada orang yang bernazar, dia berdiri di terik matahari panas, Nabi sedang berkhutbah saat itu. Kenapa orang itu di luar? Dia bernazar akan berdiri di tengah hari bolong panas-panas. Nabi suruh udah batalkan nazarnya. Kasih kepalanya kain basah. Kenapa orang itu nyiksa diri nazarnya? Suruh batalkan nazarnya. Ya. Bernazar berdiri di siang hari bolong. Bayangkan coba. Ya, itu nyiksa diri. Nah, itu teman-teman, jenis-jenis apa? Ibadah. Masih banyak yang lainnya.
Sudah kita beritakan kaidahnya. Ibadah adalah suatu nama yang mencakup jenis amaliyah qalbuka, hatika, amaliyah lisankah, amaliyah anggota badankah, yang apa? Allah cintai, lagi Allah ridhoi. Jadi kalau kita baca Al-Quran, Allah sayang, Allah cinta sama perbuatan tersebut, atau Allah puji, berarti itu apa namanya? Ibadah. Tapi kalau Allah murka, Allah benci, para nabi benci, itu namanya apa? Maksiat. Atau diancam dengan neraka atau siksa yang pedih, itu namanya apa? Maksiat. Makanya ancaman syirik, nggak main-main, tidak Allah ampuni loh. Apapun alasannya Allah nggak ampuni. Beda sama pelaku nauzubillah zina, mati di atas pelukan perempuan. Lagi minum khamar, mati di meja khamar. Lagi judi, mati di meja judi. Lagi maksiat, mati dalam kondisi maksiat, nauzubillah. Dia masih bisa diampuni sama Allah. Karena apa? Bukan syirik, selama dia tidak menghalalkan maksiat itu. Bukan berarti nggak disiksa. Bisa disiksa, diazab, bisa. Pelaku zina dimasukkan ke tungku, bawahnya bara api. Orang yang nggak sholat dilempar kepada dengan batu, pecah kepalanya, kemudian diambil batu tersebut, dilemparkan ke kepalanya, pecah lagi. Ada, sisanya ada. Walaupun nggak abadi, tapi siapa yang kuat? Antum dilemparkan kepada dengan batu, pecah. Sekali aja nggak sanggup. Makanya neraka itu penuh dengan teriakan yang mengerikan, menggelegar, histeris. Penuh dengan orang merintih, kesakitan. Dan itu diantaranya ada orang Islam yang dia bermaksiat, tidak mendapatkan ampunan Allah dalam artian dibersihkan dulu dosa-dosanya. Tapi siapa yang kuat? Setelah bersih dosa-dosanya baru dimasukkan ke dalam surga Allah. Nah, untuk pelaku syirik nggak ada, no limit, alias apa? Abadian. Maka sering Allah gunakan kalimat apa? Khalidina fiha, khalidina fiha, kekal. Antum pilih kekal di surga atau di neraka? Nah, pilih mana? Pilih kekal di surga atau di neraka? Kalau kita pilih surga, jadi hamba Allah yang taat. Apa yang Allah perintahkan dia turut. Nggak usah pikir-pikir lagi. Itu pasti benar. Antum nggak usah mikir lagi 1, 2, 3. Nggak perlu. Pasti benar udah. Itu orang beriman yang benar seperti itu. Nggak mikir-mikir lagi. Ya benar nggak ya? Makanya nggak ada gitu. Kalau masih nggak percaya juga, lihat peninggalan-peninggalan yang Allah sisakan di dunia ini dari kaum terdahulu yang Allah azab. Karena apa sebabnya? Menentang tauhidullah. Karena semua para nabi ajarannya tauhid. Mumi Fir'aun masih ada nggak? Muminya ada nggak? Jenazahnya di Mesir ada kan? Kenapa Allah sisakan itu? Untuk pelajaran ini loh, dulu orang aku sebagai Tuhan. Toh mati juga, toh kerajaannya hilang. Tapi lihat yang beruntung siapa? Nabi Musa dan Bani Israel yang beriman, yang taat. Kita semua bakal mati. Antum bakal mati. Kita semua mati. Nah, kalau nggak taat ngapain? Rugi. Ya. Ruginya besar. Tapi kalau taat, bahagia sekali antum. Dapat bidadari cantik. Di dunia nggak ada itu speknya. Ya, nggak ada spek di dunia, nggak ada. Itu antum apa nggak bahagia? Dikasih rumah istana dari emas. Di dunia nggak ada rumah istana dari emas, ada nggak? Orang kaya terkaya di dunia bikin rumah dari emas, pernah ada nggak? Belum pernah dengar kan? Semua bahan materialnya emas. Ada? Belum pernah ada. Gimana cara desainnya itu? Semuanya emas. Allahu Akbar. Di sana jannah itu cuma 2. Emas dan perak dan mutiara. Lu'lu wal marjan.
Debunya saja mutiara, debunya. Sekarang saya mau tanya antum, pernah nggak di saat kita bayi, jabang bayi, pernah berpikir tentang dunia ini nggak? Nggak ada kepikiran kan? Begitulah kita walaupun sudah dewasa begini, nggak akan pernah terpikiran tentang hari kiamat itu, keindahannya seperti apa. Pernah waktu ada bayi, aku ingat waktu usia 1 bulan, ada? Nggak ada. Pas buka matanya, oh begini dunia. Dalam Al-Quran terceritakan tentang dunia kan, tapi si jabang bayi tahu nggak tentang dunia? Nggak tahu. Sama akal kita sekarang. Makanya Nabi katakan apa tentang surga? Mala ainun ra'at, mata tidak pernah melihat keindahannya. Wala udhunun sami'at, telinga tidak pernah mendengar keindahannya. Wala khotor ala qalbi bashar, tidak pernah terlintas keindahan surga di lintasan hati manusia. Antum lihat pemandangan paling indah, camping misalnya di samping sungai. Nah, antum bisa bayangkan surga itu enggak jauh, Mas. Sungai surga apa? Zanjabila. Kemudian gak ada endapannya, gak ada lumpurnya. Sungai Zanjabila. Apa Zanjabila? Jahe. Sungai madu, sungai susu, sungai arak. Dari perasan anggur yang gak akan berubah warna dan aromanya. Alias tidak akan terjadi fermentasi di sana. Gak ada reaksi kimia. Terbayang gak? Gak bisa terbayang kan keindahan surga? Sebagaimana dulu waktu ada jabang bayi, kita masih kecil, terbayang gak dunia ini dengan keindahannya? Gak pernah tahu kan? Tapi Allah beritahukan tentang dunia. Ya. Masa jauh-jauh antum pengen tahu kebesaran Allah? Lihat di badan antum sendiri. Ada apa di badan antum? Ribuan saraf loh di sini. Berjalan. Otak disebutkan oleh ahlinya, itu baru 0,5% yang digunakan memori otak itu. 0, sisanya masih banyak itu. Seolah seperti plastik disimpan jutaan tera atau miliaran tera atau triliunan tera. Bisa menampung data-data begitu banyak. Allahu Akbar. Bagaimana Allah buat itu? Jaringan itu. Allahu Akbar. Nah, Allah katakan apa? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam jiwa kalian, diri kalian ada tanda-tanda kebesaran Allah. Tidakkah kalian melihatnya? Kalau ingin lebih tahu spesifiknya, nah mulai besok masuk ke dokter spesialis apa? Mata. Pak dokter, mata itu apa aja? Sebutkan kepada saya tentang kehebatan mata. Besok lagi ke spesialis apa? Kulit. Tanya, Pak dokter, kulit itu apa? Jelaskan tentang kulit itu, dunia kulit. Spesialis ya, bukan dokter umum. Yang menjelaskan secara rinci item-itemnya, lapisan-lapisannya. Tanya semua setiap organ kita kepada ahlinya. Pasti katakan apa? Bertasbih ya Allah. Allahu Akbar. Tidak ada yang bisa manusia membuat semisal manusia itu nggak bisa. Ya, teori cloning itu teori semua orang barat saja. Nggak bisa pernah ada wujudnya sampai di kiamat. Ayo teman-teman. Ya. Ini bagian pertama. Ya. Apa itu? Mengenal Allah Subhanahu wa taala. Udah tuntas ya mengenal Allah ya. Ya. Jadi mengenal Allah Subhanahu wa taala apa pertama kali dengan hati kita. Apa yang kita dengan hati pertama kali mengenal? Kita melihat ayat-ayat Allah. Ayat-ayat apa? Syar'iyah, Al-Quran, baca Al-Quran. Baca hadis-hadis yang sahih. Kemudian apa? Melihat alam kauniyah. Ayat-ayat Allah di alam semesta ini begitu indah. Ya. Antum tadabbur alam. Saat antum kemah, antum melihatnya bagaimana Allah ciptakan bukit di hadapan antum, pepohonan. Apa tumbuh sendiri? Nggak mungkin tumbuh sendiri. Kalau Allah nggak turunkan hujan, gersang. Mati semuanya. Ya, tadabbur. Ya.
Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Orang-orang yang melihat ciptaan Allah, dia lihat semuanya. Kemudian dia merenung, wa yatafakkarun, berpikir. Apa sih tujuan Allah ciptakan semua ini? Dia dapat jawabannya. Ma khalaqta hadza batila. Ada nggak sekarang saya tanya teman-teman? Teman-teman membuat sesuatu tanpa tujuan ada nggak? Kecuali apa? Orang mau kemana Pak? Tahu mau kemana? Kaki saya langka aja. Bikin apa Pak? Nggak tahu, nggak ada tujuan. Udah, bawa ke rehabilitasi. Error nih, ada yang jaringannya putus. Lihat ayat itu, ya. Coba antum perhatikan tersebut. Dia berpikir, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Setelah dia berpikir, dia mengatakan, ma khalaqta hadza batilan. Ya Allah, nggak mungkin kau ciptakan ini dengan batil, main-main, sia-sia. Subhanaka faqina adzabannar. Maksud engkau ya Allah dari segala macam kesyirikan pelaku syirik yang nggak mau beribadah kepada engkau, faqina adzabannar. Peliharalah diriku jangan seperti mereka yang kufur nikmat dari adab api neraka. Menunjukkan dia apa? Tafakur, tadabur, melihat alam ciptaan Allah, kemudian dia sadar bahwa itu semua apa? Dalam rangka untuk si hamba tersebut bersyukur alias beribadah sama Allah. Antum punya bos. Apa yang antum perbuat sama bos antum? Melawan atau antum memperlihatkan tanda terima kasih antum? Ya mungkin melawan kan? Antum tuh merasa telah dibahagiakan, telah merasa diberikan sesuatu dan saling memberikan manfaat. Tapi Allah tidak butuh kita. Allah nggak butuh kita. Semua perbuatan kita tuh kembali sama kita. Ini contoh permisalan. Kalau antum dibaiki sama orang, pasti antum akan membalas kebaikan orang tersebut, tidak? Iya. Semua telah dilengkapi sarana prasarana. Mana satu lagi? Kemana? Sakit. Oh, nah itu. Dan Allah telah berikan kita nikmat banyak. Makanya apa Allah katakan tentang manusia? Innal insana la zulumun kafar. Manusia itu paling zalim dan paling sangat kufur terhadap nikmat Allah. Tuh, manusia apa Allah katakan? Zulumun, sangat zalim, kafar, sangat kufur, pengingkar nikmat. Kita sehat lupa sama Allah. Ya, kita bahagia lupa sama Allah. Ya. Zulumun kafar, Allah katakan. Setelah Allah beritahukan nikmatnya, ya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kalian ingin menghitung nikmat Allah, kalian enggak bisa ngitung-ngitungnya. Wa atakum dalam surat Ibrahim ayat 34. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Lihat tuh. Kami berikan kepada kalian, Allah berikan kepada kalian segala sesuatu yang kalian minta. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin hitung nikmat Allah, nggak sanggup mas. Kalau nggak percaya coba ke dokter spesialis. Untuk konsultan doang mata itu jutaan mas. Kata saya kenapa ya pak? Agak pegel-pegel. Ya ke situ dulu, pendaftaran berapa? 1 juta. Cuman konsultasi aja, belum obat. Nggak percaya coba. Spesialis ya. Khusus, kalau yang umum mah ketok-ketok matanya nggak apa-apa matanya. Spesialis. Kalau spesialis enggak. Itunya per kata. 1, 2, 3, udah.
sekian. Iya, spesialis mahal. Namanya spesial, profesional, spesialis itu namanya. Mahal. Coba antum di sekolah apa? Ya ahlinya mahal pasti masuknya. Sekolah bergengsi, UI misalnya, ya kan? Mahal, khusus dan bagus. Allah berikan semua yang kalian minta. Kalau kalian ingin menghitung nikmat Allah nggak sanggup. Innal insana, kata Allah, sungguh itu manusia la zolumun, sangat-sangat zolim, kafaun, sangat-sangat pengingkar. Akan apa nikmat Allah? Makanya kalian yang masih muda-muda, ya masih anak ABG, jangan terbawa arus. Kalau kalian gak pintar mensyukuri nikmat Allah, Allah akan azab kalian. Allah akan tagih nikmat kalian untuk sehat dari kiamat. Iya. La tazulu qadama ibni Adam hatta yus'ala an umrihi fima afna. Tapi kalau antum tumbuh besar di jalan Allah, taat sama Allah, bakti sama orang tua antum orang bahagia di dunia akhirat. Ya. Kalau katakan manusia sangat zolim, manusia sangat kufur, terbukti enggak? Bukti anak muda-muda kayak antum coba apa kerjaannya? Kalau nggak zina, nongkrong, narkoba, ya kan? Nyantai-nyantai, ongko-ongko, ya enggak? Kacauan, kopi, apa? Sampingnya mie, sampingnya perempuan. Antum nasihatin teman-teman antum tuh takut sama Allah. Loh, ustad. Jangan antum pelakunya nggak di sini. Antum pelakunya bukan. Saya ngomong jauh-jauh, ternyata di depan saya pelakunya lagi. Jangan antum takut sama Allah. Antum pikir begini kalau mau maksiat. Antum kan bawa anak perempuan orang tuh, ya kan? Orang bilang gebetan ya. Itu gebetan antum itu ada bapaknya, ada ibunya. Coba sekarang antum khayalkan, yang digebet itu adik perempuan antum. Antum punya adik perempuan nggak? Aku nggak ada ustad. Ya udah deh, minimal ibu antum deh digebet sama bapak-bapak lain. Gimana perasaan emosional antum? Marah nggak? Mungkin udah meluncur. Ibu saya digebet sama begitu. Kalau antum pengen tahu maksud itu hakikatnya. Dahulu ada orang pengen berzina zaman Nabi. Ya Rasulullah, aku izin mau zina. Dia izin sama Nabi pengen zina. Anak muda nggak kuat syahwatnya, berontak. Kata Nabi, kamu senang nggak kalau ibu kamu dizinai sama orang? Ada yang senang nggak kalau ibunya dizinai sama laki-laki lain? Alhamdulillah. Ada yang senang? Antum pasti punya ibu kan? Antum dari mana? Kau kan dari ibu antum? Dari batu. Kamu senang nggak kalau ibu kamu dizinai? Wah, nggak senang lah. Orang lain juga nggak senang kalau dizinai ibunya. Kamu senang nggak kalau saudari perempuan kamu dizinai orang? Jelas nggak senang. Orang lain juga nggak suka. Kamu senang nggak kalau kamu punya bibi? Ada bibi kamu? Bibi? Nggak punya bibi? Saudari perempuan ada? Senang nggak kalau dizinai sama orang itu? Ditidur sama orang? Itu pasti ngamuk marah. Kurang ajar nih orang. Semua orang nggak akan senang kalau saudari, kerabat perempuan yang dizinai sama orang akan senang. Tidak ada yang senang. Maka Nabi doakan hatinya, Nabi doakan dadanya, Nabi doakan, setelah itu dia nggak terpikir mau zina lagi. Bicaranya. Tapi karena orang sudah terbawa nafsu, dia nggak pikir itu lagi. Jadi kita harus hati-hati. Berpikir di situ, iya. Nggak ada yang senang. Itu bentuk pengkhianatan, bentuk pelecehan. Nah, syaitan, iblis, melalui duta-dutanya orang kafir, membuka pintu zina itu selebar-lebarnya. Selebar-lebarnya. Ya. Kalau antum nih, anak-anak PKN ini, bisa menahan saut antum, hebat antum. Godaan gitu besar kan? Ya enggak? Pasti antum suka perempuan kan? Antum suka laki atau perempuan? Laki atau perempuan antum? Perempuan, bukan laki bukan. Kalau laki saya rejam bahkan pakai batu. Antum suka laki perempuan?
Puan, hati-hati ya. Ya. Itu udah fitrah yang Allah fitrahkan. Tetapi lihat, Allah perintahkan apa? Menikah. Antum sukses dulu. Kalau antum menikah, antum kerja rumah sendiri atau rumah sewa, disediakan semuanya, tempat tidurnya, ruang masaknya, kebutuhan orang yang keluarga, antum sediain. Baik kontrak maupun sewa. Yang aman lingkungannya, nggak ribut, nggak jelek lingkungannya aman, yang bagus, yang segar, yang hegar. Begitu dalam Islam. Sungguh-sungguh antum bekerja. Yang tahu dikontrakan petakan. Ya, orang ngomong A aja kedengeran A, B, C. Jangan. Ya rumah ya, dan petakan buat istri kita. Ya, kesian. Kayak rumah yang luas. Walaupun kontrak, belum bisa beli. Ya. Kalau ada suara nggak terdengar oleh tetangga sebelah. Ini dia. Ya. Nazar. Nazar itu hukumnya apa? Bagian dari ibadah. Dan kalau dia bernazar, yang hak wajib tunaikan. Tapi kalau nazar maksiat, wajib dibatalkan. Dan pembatalan nazar tadi, membebaskan budak nggak ada. Memberi makan 10 orang miskin, memberikan pakaian 10 orang miskin, atau berpuasa 3 kali berturut-turut. Allah firmankan tentang nazar dalam surah Al-Insan. Allah memuji orang-orang yang menunaikan nazarnya. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka orang-orang yang menunaikan nazarnya. Mereka takut akan suatu hari dari kiamat di mana kejahatan, kerusakan itu merata. Alias kalau dia nggak tunaikan nazarnya, bagikan kejahatan, dia akan kena nanti. Ya, dia akan kena akibat dampak perbuatan itu. Antum nggak usah jauh-jauh. Sebesar biji sawi, udah pernah biji sawi belum sih? Pernah nggak? Pernah lihat biji sawi nggak? Pernah. Kecil sekali kan biji sawi itu. Oh. Atau kalau antum makan daun bayam sering ada bijinya kan? Kecil sekali kan? Apapun yang kita kerjakan tuh kelihatan nanti. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Jadi antum kita semua nggak bisa sembunyi dari Allah, nggak bisa. Itu maksud. Yang paling selamat adalah taat sama Allah. Nah kalau kejahatan, bisikan setan di dada antum manggil untuk berjahat, segera a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Segera. Makanya antum harus berteman, duduk teman yang baik. Mau di sekolah, mau di lingkungan antum. Ya, apalagi kalau kuliah di kampus, cari teman-teman yang baik. Teman yang ingat antum untuk ibadah, bukan maksiat. Ya, paham insyaallah? Itu bagian pertama sudah kita terangkan tentang masalah ibadah. Ya, jadi semua yang lo cintai, semua yang lo ridhoi, baik ucapan hati, ucapan lisan, atau perbuatan, itu ibadah. Dan itu hanya untuk Allah, ikhlas. Gak boleh dipandingkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita akan masuk, insya Allah, bagian yang kedua. Ini kan 3 asas, 3 pondasi. Mengenal Allah, mengenal agama Islam, ma'rifatul din Islam bil adillah, mengenal agama Islam dengan dalil-dalil. Artinya Islam ini dibangun di atas dalil-dalil, bukan seenak kita. Antum mau sholat, seenaknya sholat. Enggak, diatur waktunya, diberitahukan tata caranya, semuanya lengkap. Nah kalau ada orang ibadah tidak berdasarkan dalil, tidak berdasarkan Al-Quran As-Sunnah, ini ibadahnya menyimpang. Ibadahnya tidak benar. Ya. Apa itu Islam? Wahla istislamu lillahi bitauhid.
Wa huwa al-istislamu lillahi bitauhid. Perhatikan tuh. Islam adalah berserah diri dengan mentauhidkan Allah. Boleh kita bahas tauhid tadi. Islam adalah apa? Berserah diri dengan mentauhidkan Allah. Paham ya? Mengesahkan Allah dalam semua ibadah dengan syirik. Al-istislamu lillahi bitauhid. Itu arti Islam. Menyerahkan diri sepenuhnya dengan mentauhidkan Allah. Wal inqiyadu lahu bita'ah. Terus tulis. Tunduk dengan mentaati Allah. Tunduk dengan mentaati Allah. Wal bara'atu, dan berlepas diri. Wal khulusu, dan membersihkan diri. Minasyirki, dari syirik. Wa ahlihi, dan pelaku syirik. Saya ulang. Islam artinya menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dengan tauhid. Dan tunduk mentaati Allah. Dan berlepas diri dan membersihkan diri dari syirik dan pelaku kesyirikan dan pelaku syirik. Itu arti Islam. Jadi kalau orang Islam itu taat gitu tuh, taat dan bertauhid. Nah kalau ada orang Islam nggak taat, nggak bertauhid, Islamnya dipertanyakan Islamnya. Kalau dia melanggar tauhid dengan terang-terangan setelah diberitahukan dan seterusnya, ini sangat membahayakan Islam dia. Bisa terancam Islamnya. Bisa apa? Islam bisa terancam. Bisa di-DO. Siapa yang mendoanya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tanya antum, antum wudu. Wudu antum tuh bisa batal nggak? Dengan sebab pembatal wudu. Ada orang Islam bisa batal Islamnya, bisa. Kalau dia mengerjakan pembatal Islam. Apa batal Islam? Kayak syirik ini membatalkan Islam. Paham? Antum meyakini di sana ada Tuhan selain Allah, antum yakin. Batal Islam antum. Karena membatalkan la ilaha illallah. Hanya Allah yang antum meyakini sebagai ilah sesembahan antum. Ya hak. Paham ya? Selainnya batil. Wa huwa thalathu maratiba. Islam itu 3 tingkatan. 3 tingkatan. Pertama Islam. Yang kedua iman. Yang ketiga ihsan. Itu tingkatan dalam Islam. Islam, iman, dan ihsan. Masih ingat nggak rukun Islam ada berapa? Kamu? Rukun Islam. Kamu siapa namanya? Siapa namamu? Dika, coba rukun Islam. Ada berapa rukun Islam? Rukun Islam. 5. Sebutin. Sebutin. 1. Kamu dulu waktu SD sekolah di mana? Waktu SD. Sekolah dasarnya di mana? SD ya? SMP-nya? SMP juga? Tingkat menengahnya? SMP MTS? Terus sekarang ada ini ya, kelas. Nggak pernah belajar rukun Islam? Nggak pernah diajarin rukun Islam ada berapa? Pernah. Waktu kelas berapa itu? Kelas 7. Waktu SD nggak diajarin? SD juga. Diajarin? Berapa rukun Islam?
Coba satu. Biarin. Biar. Ini rukun Islam. Coba sebelahnya. Ada berapa rukun Islam? Satu. Apa tuh syahadat? Antum bisa ngucapin syahadat nggak? Coba. Nah, itu rukun Islam yang pertama. Yang kedua apa? 3, 4. Iya. 4 apa? Oke, 5. Ya, jika mampu. Rukun iman. Ada berapa rukun iman? 1, 2. Hah? Rasul dulu. Hah? Nabi. Ya benernya mana sih? Rasul tuh Nabi. Coba deh, ingat-ingat dulu. Antum dulu SD-nya di mana SD-nya? MI. Oh, seharusnya doang ngelotok itu MI. Terus sanawiyahnya SMP. Tingkat menengahnya apa? SMP negeri. MI ke SMP negeri. Oke. Waktu di SD MI itu diajarin nggak rukun iman? Coba sebutin lagi. 1, 2. Coba kamu. Rukun iman berapa? 1, 2, 3, 4. Iman kepada Kamu SD di mana SD-nya? Menengahnya? Itu betul-betul blank ya, agama itu apa ya? Untungnya tuh masih beribadah sama Allah ya, nggak kepada matahari ya. Coba rukun iman dia tadi udah level Allah, malaikat-malaikat, kitab-kitabnya, apalagi yang keempat munkar nakir. Udah nomor 1, nomor 2 tadi malaikat termasuk munkar nakir. Coba Mas, rukun iman berapa? 1, 2, Allah dan qadar. Itu ya. Jadi yang keempat faid rasul, yang kelima hari kiamat, yang keenam takdir qada dan qadar. Ya, paham ya? Tuh jangan sampai lupa. Malu nanti antum pasti tanya di depan, rukun Islam, rukun iman. Hati-hati ya. Kemudian ihsan berapa rukunnya Mas? Ihsan berapa rukunnya? Ada atau enggak ada? Ada apa enggak, saya tanya. Berapa rukun ihsan? Kok pakai sih? Ini enggak ada diplomasi ini mah. Kalau agama enggak diplomasi. Apa? Ada apa enggak? Berapa? Berapa jumlahnya? 1. Apa itu? 1 itu. Ketika sholat. Kalau nggak sholat, ketika ibadah. Ibadahnya apa? Apapun itu.
Coba sebelahnya, bisa nggak tuh? Rukun ihsan itu ada berapa? Nggak paham. Tahu nggak ihsan artinya apa? Muhsin. Ini ngarang atau penuh membaca? Coba sebelahnya. Apa itu ihsan? Pernah saya terangkan tuh ihsan. Kayaknya ketinggalan di tenda antum tuh. Nyelip ke tenda nggak itu ihsan? Ihsan cuma satu rukunnya. Anta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yara. Kalau engkau tidak bisa melihat Allah di dunia, pasti nggak bisa. Fa innahu yara. Sesungguhnya Allah pasti melihat dirimu. Itu ihsan. Ini derajat tertinggi nih. Setelah Islam, iman, ihsan. Makanya orang-orang Badui mengatakan amanna. Kata Nabi, kulam tu'minu, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, kan baru tingkatan Islam. Belum sampai level iman yang bagus. Nah, setelah bagus level imannya, maka di ihsan. Ya. Bagaikan rumah misalnya. Orang bangun rumah nih. Sudah jadi. Tapi belum finishing. Udah ada tiang sederhana. Ada Islamnya. Kemudian bagus kan rumah tersebut. Udah finishing. Bagus imannya. Kemudian dia permegah lagi. Itu ihsan. Dia luaskan lagi, dia bagus, itu ihsan. Bagaimana enggak coba antum bayangkan. Orang itu senantiasa merasa diawasi, dilihat sama Allah. Maka dia enggak macam-macam. Apakah mudah itu? Perkara yang sulit. Level iman yang tertinggi, level kedudukan Islam tertinggi. Bukan seperti orang tarikat ya. Ada syariat, hakikat, ma'rifat. Kita ini masih syariat, masih sholat. Nanti naik level ke ma'rifat, hakikat. Nanti naik level ma'rifat, syariat, hakikat, ma'rifat. Kalau ma'rifat, bebas zina, bebas khamar, bebas mabok. Ini namanya ajaran sesat. Paham? Udah dengar nggak ajaran ini? Syariat, hakikat, ma'rifat. Ini ajaran sesat ini. Kalau sudah level antum ma'rifat, tahu semuanya, antum bebas zina, nggak perlu sholat, minum khamar. Itu ada di Indonesia, ada ajaran seperti itu. Namanya ajaran torikot, tarekat. Tahu mendengar tarekat? Dengar nggak? Belum dengar ya? Kalau dengar aja itu jangan ikutin. Kenapa? Rasulullah SAW pernah nggak sholat nggak? Pernah nggak beliau nggak sholat? Tinggalkan sholat pernah nggak? Enggak. Padahal beliau orang paling bertakwa kan? Ini ajaran setan. Dan dari mana dia tahu bahwa dia telah naik ke level ma'rifat? Ya iblis yang beritahukan. Sudah sampai level ma'rifat alias level apa? Kufur. Level kufur, level murtad. Kamu sudah level murtad. Ya udah murtad, mau ngapain lagi? Mau jungkir balik kepala jadi kaki kepala ya? Nggak dianggap lagi udah murtad. Ya, auzubillah min dzalik. Ini dia. Ya. Wa kullu martabatin laha arkanun. Tadi sudah kita jelaskan. Setiap martabat Islam ada rukunnya, iman ada rukunnya, ihsan ada rukunnya. Fa arkanul islami khamsatun. Sudah kita jelaskan. Rukun Islam itu 5. Wa dalilu minas sunnah. Dalil dari sunnah Rasulullah. Hadits bin Umar. Hadits Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, buniyal islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 dasar, 5 rukun. Syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah tadi sebutkan. Syahadatain.
persaksian bahwa sesungguhnya tiada ilah yang berhak diberikan peribadatan dengan benar, yang diibadahi dengan benar melainkan Allah semata. Selain Allah batil semuanya. Dan sesungguhnya persaksian Muhammad adalah utusan Allah, ini memberikan isyarat agar kita ittiba kepada sunnah, jauh dari bid'ah. La ilaha illallah, pernyataan tauhid, bebas syirik. Muhammad Rasulullah, pernyataan ittiba di atas sunnah, jauh dari bid'ah. Karena kalau kita boleh berbuat bid'ah, ngapain Nabi Muhammad diutus? Kalau kita bebas untuk membuat modif agama, ngapain Nabi Muhammad diutus? Beliau diutus supaya apa? Sebagai contoh, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah, dalam hal apa? Dalam keyakinan, dalam ucapan, dalam ibadah, dalam muamalah. Itu contoh kita beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Wa iqamis shalah. Islam adalah menegakkan salat. Dan salatnya enggak asal-asalan, Mas. Memperhatikan syarat-syarat salat, lepas kencing salat. Ya enggak terima salatnya. Lepas tidur nyenyak salat, enggak terima salatnya. Perhatikan syarat sah salat. Tentang waktu-waktu salat masuk dalam kepada syarat sah salat. Ya. Masuk nggak waktunya salat ini? Saya mau salat zuhur jam 10 aja karena jam 12 ada acara. Enak betul hidupnya. Salat zuhur jam 10. Karena katanya jam 12 dia ada acara. Ada orang itu salatnya. Biasanya dengan istilah kodok. Kodok. Zuhur ada acara nih. Dia gabung sama asar salatnya. Atau dia ganti di waktu asar. Namanya kodok, diganti. Ini agama bukan punya nenek moyang kamu. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaba mauquta. Ada waktu yang telah ditentukan sama Allah. Zuhur itu kapan? Tergelincir matahari. Makanya Allah ancam orang-orang yang sengaja perlambat, menunda-nunda sholatnya. Fawailul lil sholin alladzina hum an, celaka bagi orang-orang yang sholat. Yang kenapa sholatnya kok celaka? Sengaja dia tunda sholatnya. Oh lihat masih lama zuhur. Pas orang di masjid sudah mau berangkat sholat asar, baru sholat zuhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asar dengar azan dia, nggak ke masjid, nggak sholat, nggak ada uzur. Nantilah. Pas orang udah menuju ke masjid menjelang sholat maghrib, baru sholat ya. Ini nggak sah sholat. Maka kenapa? Fawailul lil musallin. Oleh itu pahala yang paling besar kata Nabi SAW apa? Afdalu al-amali. Ayul amali afdal. Amal apa yang paling utama? Yang paling utama di sisi Allah apa? As-salatu fi awwali waqtiha. Salat di awal waktu. Ya. Bahkan kalau kita bisa sanggup sholat selama 40 hari di saf terdepan, bebas dari sifat orang munafik. Bebas dari sifat apa? Orang munafik. Saf terdepan susah enggak? Susah. Selama 40 hari berturut-turut bebas munafik. Alias selamat dari kemunafikan. Karena memang orang beriman yang sejati lah yang akan jaga sholat. Munafik kan malas. Kalau nggak ada yang ngeliat, nggak ada yang sholat. Kalau nggak tegur, nggak sholat. Orang munafik dulu waktu isya, subuh nggak sholat, karena nggak ada yang lihat, gelap. Ya. Wasawmi Ramadan, Islam adalah berpuasa Ramadan, wa hajjil bait, dan berhaji ke Baitullah jika kita memiliki apa? Rezeki, kemampuan, aman. Ya. Ini hadis sahih, ya. Hadis sahih. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Ya. Kemudian
Terakhir, wa dalilu qauluhu ta'ala, di antara dalilnya adalah bahwa Islam, ya, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Allah sebutkan langsung penamaan kalimat Islam dalam surah Al-Imran ayat 19 dan surah Al-Imran ayat 85. Innad dina indallahil Islam. Sungguh agama yang sah, yang asli, yang valid, yang absah di sisi Allah hanya Islam. Paham nggak? Saya tanya kalian, agama para nabi itu, Nabi Adam agamanya apa? Apa agama para nabi dahulu? Nabi Isa agamanya apa Nabi Isa? Nabi Isa agamanya apa? Nabi Musa agamanya apa? Semua Islam para nabi itu. Kalau tanya Islam itu apa? Yang tadi dijelaskan apa itu Islam? Menyerahkan diri sepenuhnya dengan apa? Mentauhidkan Allah. Terus tunduk kepada Allah. Terus lepas diri dari dan membersihkan diri kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah beritakan tentang para nabi dalam Al-Qur'an. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut. Sungguh kami telah mengutus setiap umat seorang rasul. An i'budullaha, tauhidkanlah Allah. Ini tauhid Islam maksudnya. Wajtanibut tagut, dan jauhilah oleh kalian segala sesuatu yang diibadahi selain Allah alias tagut. Mau patung, mau arca, mau pohon, mau gunung, mau jin atau manusia atau orang soleh yang telah mati, ini tagut semua namanya. Surat apa itu? An-Nahl ayat 36. Menunjukkan bahwa apa? Semua para nabi agamanya apa? Tauhid. Tauhid itu apa? Tauhid Islam itu. Paham? Paham nih? Dalam surat apa tadi? An-Nahl 36. Walaqad ba'atsna, dan sungguh kami telah mengutus kepada, kata Allah, fi kulli ummatin, setiap umat. Banyak gak umat di dunia ini? Banyak. Allah utus Rasul di sana. Apa yang Rasul dakwahkan? Ani ibudullah, hai kaumku, sembahlah Allah, tauhidkanlah Allah, dan jauhi tagut. Sama nggak dengan makna Islam tadi kita bacakan? Berserah diri dengan mentauhidkan Allah, taat tunduk sama Allah, berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Tagut syirik tidak syirik. Nanti kalian bisa baca kisahnya dalam Al-Quran. Para nabi, para rasul, orang soleh pasti tauhid. Karena isi tauhid dari Islam apa? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengesahkan Allah dan tunduk sama Allah. Jadi kalau orang cuma tahu, kamu kenal Allah nggak? Kenal, tapi nggak tunduk, manfaat nggak? Nggak ada manfaat. Iblis kenal Allah nggak iblis? Kenal. Tinggal di surga bersama para malaikat, tapi nggak tunduk sama Allah. Nggak ada manfaatnya mengenal itu saja. Mengenal tuh nggak ada manfaatnya, cuma kenal doang. Tapi tanpa ketundukan nggak ada manfaatnya. Ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terakhir. Dalam surat yang sama Al-Imran ayat 83 Allah berfirman apa? Allah berfirman, "Waman", ini syarat nih. Dan siapa saja ya bertagi, menginginkan ghairul islami, selain agama Islam, dinan sebagai agama dia cari agama selain agama Islam. Apa kata Allah? Falan yuqbala. Allah tidak akan pernah terima minhu dari si orang itu agamanya, wa huwa fil akhirah, dan dia pasti di hari kiamat minal khosirin, dari orang-orang yang dan ini sejalan dengan firman Allah surat Al-Bayyinah. Bagian terakhir, ayat terakhir apa?
Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang Yahudi, sesungguhnya orang-orang Kristen, sesungguhnya orang-orang musyrikin, orang-orang yang menyembah dewa, dewi, patung dan segala macamnya selain Allah, orang musyrik, mati dengan bawa agama tersebut fi nari jahannam, dalam neraka jahanam, di dalam neraka jahanam, khalidina fiha, kekal dalam neraka jahanam. Ulaika hum syarrul, itulah sejelek-jelek makhluk yang hidup di atas permukaan bumi ini. Sama nggak dengan ayat yang kita bacakan? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Paham? Kalau kalian paham ini, selamatkan dunia akhirat. Kita akan selamat dunia akhirat dengan apa? Dengan tauhid. Tauhidullah besar. Orang yang bertauhid akan tunduk sama Allah, nggak macam-macam hidupnya. Nah, kalau orang yang macam-macam, tauhidnya nggak beres. Tauhidnya nggak beres. Kalau ada orang membuat footnote dalam syariat, itu nggak beres tauhidnya berarti. Kenapa? Ciri yang bertauhid apa? Wal inqiyadu lahu bitta'ah. Ciri orang Islam yang sempurna, Islamnya apa? Dia taat sama, tunduk sama Allah. Itu Islam, dan itulah agama Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Selain Islam, pasti apa? Menjadi penghuni neraka jahanam. Paham? Nas Al-Qur'an ini. Nas Al-Qur'an. Ya. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau tanya? Silakan. Sebenarnya terkait keberkahan harta itu sebenarnya yang seperti apa saat itu? Soalnya di kehidupan sehari-hari kita itu kadang ngerasain kayak gini, ada aja saja, misalkan hari ini banyak bocor, terus besok apa lagi dan seterusnya kayak gitu. Nah, terkadang berpikiran apakah ini terlepas dari sedikit dan banyaknya harta yang mana kamu berikan, apakah kayak gitu tanda-tanda harta yang tidak bermanfaat gitu, dan nanti akan kelihatan lagi apakah kurang sedekahnya gitu. Ada yang merasa kayak gitu, Ustaz. Nah, itu seperti apa? Di antara keberkahan harta itu dengan disedekahkan. Nasnya dalil Al-Qur'an. Wa yurbis sadaqat. Allah akan kembang biakan sedekah. Baik sedekah yang sunnah maupun sedekah yang wajib alias zakat. Janji Allah, wa yurbis sadaqat, dalam surah Al-Baqarah. Setelah Allah mengultimatum dengan keras akan bahayanya apa? Riba. Ya. Yang Allah kembangbiakan adalah sedekah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 276, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah akan hancurkan riba. Apa itu riba? Riba itu sesuatu yang ditambahi. Riba ada dua. Ada nasi'ah, riba dalam mutang, kredit, dan ada riba dalam fadl, kelebihan. Riba fadl disebutkan diantaranya emas, perak, garam, kurma. Contoh gini, riba fadl. Antum punya perak 1 gram. Antum punya emas 1 gram. Antum punya emas 1 gram. Antam. Antum punya emas 1 gram, bukan antam. Tahu antam kan? Nggak tahu ya? Antum miskin ya? Nggak kenal antam, nggak tahu. Nggak tahu emas antam. Emas murni. Antum miskin betul ya, gak kenal entah antam. Anda juga miskin sama, tapi tahu antam. Emas antam tuh emas murni 99,99. Kadarnya mas, kadarnya.
Kalau antum ke tukang emas, ini emas ini kadarnya berapa? Ada yang 100, ya tadi minimal 99,99% kadarnya, mendekati 100, alias murni pure emas. Ada yang 70 dicampur dengan bahan lain, paham? Kayak minyak wangi itu ada yang murni campur dengan air atau yang lainnya. Ini murni. Antum punya emas antam 99,99%. Antum punya emas juga 1 gram, tapi cuma 70% antum mau jual. Ini namanya riba fadl. Adanya unsur kelebihan, nggak boleh dijual. Kalau antum mau jual sama-sama kadarnya dan jenisnya, paham? Paham? Antum punya kurma yang besar, menjol atau apa mereknya. Antum punya kurma kecil-kecil, ya. Satu kurma antum sekurma. Ya nggak mungkin satu mau gede gini, antum mau kecil. Satu keselak, satu langsung ketelan. Ya nggak bisa. Harus sama beratnya. Paham? Itu fadl. Kalau riba nasi yang ngutang. Antum ngutang sama dia. Bro, pinjam dulu bro. Berapa? Ceban aja. Mau apa? Mau ngopi? Ngopi. Antum beli kopi ceban. Kata dia, jangan lupa bro, pulangin ya 20.000 aja. Minggu depan 20.000. Kalau lewat 20.000, minggu depan nambah lagi bro. Jadi 25. Terus. Ya, itu riba nasiah hutang. Banyak kan di masyarakat? Ada di bank, tempatnya bank ini. Ya Allah katakan Allah akan hancurkan itu uangnya haram. Kenapa? Karena di akhir atau di ayat 279 Allah katakan apa? La tadzlimu wa la tuzlamu. Riba itu menzalimi orang. Bagaimana enggak antum cuma utang 10.000 harus dipulangi 20.000? Ya enggak? Tapi antum ngomong, udah bro, aku ridho. Diterima enggak? Antum ngomong ke dia, yaudah antum pulangi 20.000. Antum ngomong, saya ridho. Akad ini sah enggak? Paham enggak maksud saya? Antum minjem 10.000, kata dia pulangin bro 20.000 nanti minggu depan. Oke, saya ridho. Ridho enggak kata dia? Ridho. Sah enggak akad ini? Kenapa enggak? Kan sama-sama ridho. Alasannya apa enggak ridho? Alasannya kenapa enggak sah? Enggak benar. Melanggar syariat. Walaupun sama-sama ridho antum di atas materai, 1000 materai antum bikin, tetap itu maksiat, itu haram, itu riba. Nanti ketemu perempuan, yo mau berapa? Sama-sama ridho enggak mbak? Kalau di sini ridho, yuk sama-sama ridho. Itu bukan ridho, zina namanya. Walaupun sama-sama ridho, itu zina. Sama seperti kasusnya. Oleh karena itu orang musyrikin dahulu mengatakan apa? Jual beli sama dengan riba. Jual beli dapat untung enggak? Antum mau beli kopi, berapa bro? 20.000. Sama kok ngutang 20.000 juga. Enggak beda. Ini jual beli, kok ini ngutang. Paham enggak? Kalau jual beli bukan ngutang, akadnya antum membeli barang seseorang dengan uang atau dengan barang yang berbeda dari itu. Barter misalnya, antum punya apa kopi? Saya punya ini. Saya jual. Dahulu orang seperti itu barter. Yang penting bukan jenis tadi bang, bukan jenis bahan-bahan riba yang disebutkan harus, kalau sama-sama jenisnya harus sama takaran dan seterusnya. Kalau berbeda itu baru dibolehkan berbeda, ya. Maka seperti itu riba nggak boleh. Allah katakan yamhaqullahu riba wa yurbi shadaqat. Allah akan hancurkan riba, Allah akan kembang biakan sedekah. Jadi kalau antum mau harta antum melimpah, bersedekah. Dan Nabi katakan apa? La yanqusul malu bisadaqah. Tidak akan pernah berkurang harta dengan sedekah. Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang yang bersedekah. Ya. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah juga ayat 261.
Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, bersedekah ini, baik yang wajib maupun yang sunnah, bagikan satu bulir biji. Antum makan buah rambutan ya? Pernah kan makan rambutan? Atau buah-buahan itu dari satu biji atau banyak biji? Pohonnya satu biji, subhanallah. Allahu Akbar. Padi antum tanam satu biji, tanya petani deh. Satu biji menghasilkan ratusan bulir. Ini perumpamaan Allah katakan. Demikian sedekah yang ikhlas, yang halal. Dari hati yang halal jadi yang halal. Fi kulli sumbulati mi'atu habbah. Dari satu bulir 7 bulir. Dari 7 bulir menghasilkan 100 bulir. Allah lipat gandakan siapa yang dikehendaki. Sungguh Allah zat yang maha luas karunia-Nya. Sungguh Allah zat yang maha mengetahui siapa orang-orang yang bersedekah di jalannya dengan kebaikan. Itu kita bisa jadikan nas dalil ya, bahwa itu keberkahan dalam harta. Ya, keberkahan dalam apa? Harta, dalam usia ya. Semakin apa? Semakin berkah. Nah, kita bisa melihat ya tentang kita pribadi masing-masing ya, dari harta yang kita miliki itu, harta yang kita miliki, dan kita nggak boleh bersuzon kepada Allah kalau tadi bahan bocor dan apakah ini aku tidak berkah hartaku, jangan. Selama kita yakin bahwa uang yang kita hasilkan adalah halalan syar'an, halal secara syariat ya, makanya kita minta apa? Keberkahan ya, karena keberkahan itu bukan dilihat dari kuantitas, tapi keberkahan adalah Allah jadikan yang sedikit itu mencukupi semuanya ya, itu keberkahan ya. Dan doa-doa Rasulullah banyak ya, minta keberkahan ya, minta keberkahan. Dan diantara yang kita sering ngomong keberkahan, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan bagi Anda, rahmat Allah bagi Anda, dan keberkahan-keberkahan. Dalam apa? Dalam semuanya, dalam usia, umur, ilmu, harta, dan semuanya. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.